Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi bab 8, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala hadhihi niyya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Bab 8. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar kalian memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Kemudian yang 4.6, kalian dapat menyajikan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Ketika kita melihat keluarga yang bahagia, alangkah senangnya. Mereka saling menyayangi, menghormati, dan mengasihi. Hidup saling berbagi juga indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Hidup ini terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya kita diwajibkan untuk hormat kepada orang tua kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kalian tahu semua, yaitu orang tua kita, terutama ibu kita. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Antara lain, ibu mengandung dengan penuh susah payah, melahirkan dan mempertaruhkan nyawanya, menyusui kalian selama 2 tahun. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Itulah kedua orang tua kita, yaitu ibu dan ayah. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah SWT menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini, dan kedua orang tua, ihsanan, berbuat baiklah. Kemudian terkait dengan ini Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut. An Abdillah bin Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' ilayhima fa adhikhuma kama abakaitahuma. Rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, buatlah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jadi anak-anak,
Kalau kita ingin berhasil dalam segala hal yang baik-baik, terutama menuntut ilmu, maka jangan sampai kamu membuat hati orang tuamu sedih atau membuat mereka menangis. Alhamdulillah ya. Karena apa? Karena segala sesuatu kalau kalian mendapat ridhonya orang tua itu akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana hadis berikut, ridhollah fi ridhol walidain, suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, kemudian murkanya Allah itu terletak pada murka orang tua. Seperti contoh gambar ini adalah contoh gambar yang sangat terkenal dengan cerita maling kundang. Dia adalah anak yang durhaka kepada orang tua sehingga Allah mengutuknya menjadi batu. Alhamdulillah. Sudah banyak cerita tentang anak yang berani kepada orang tua, mereka akan gimana. Kalau sekarang itu lebih cenderung kalau anak yang berani kepada orang tua, ketika hidupnya nanti dia akan dipersulit. Itu juga termasuk azab. Dan ingat, azab yang tidak pakai menunggu di akhirat itu salah satunya adalah orang atau anak yang berani kepada orang tua. Maka ketika di dunia pun Allah juga akan memberinya. Jadi harus hati-hati. Untuk perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan memperlakukan kedua dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya yang baik-baik. Apabila ada perbedaan pendapat, maka bisa kalian musyawarahkan. Jangan sampai kalian membantah atau membentak kedua orang tua kalian. Kemudian membahagiakan keduanya. Jika kedua orang tua kalian sudah meninggal, maka kalian dapat mendoakan mereka setiap hari agar mendapatkan amanah Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, kemudian menjaga nama baik mereka. Selain orang tua, kalian juga harus menghormati guru kalian. Karena apa? Karena guru kalian adalah orang kedua kalian ketika berada di sekolah. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Jadi, wajib hukumnya bagi seorang murid untuk hormat dan patuh kepada guru kalian. Cara berbakti kepada guru antara lain mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya yang baik ya, melaksanakan nasihat guru yang baik, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Jika kalian nanti sudah masuk aktif untuk belajar di sekolah, saya setiap kamu bertemu guru, walaupun beliau tidak mengajar kelasmu, tetap kalian beri salam dengan sopan dan senyum. Selanjutnya, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi kalau ini kamu merasakan, kemudian kamu juga berbuat, itu yang namanya empati. Beda dengan simpati. Kalau simpati itu hanya kamu merasakan, tapi kamu tidak berbuat. Empati merupakan sifat terpuji Islam, Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagai firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Yang artinya, apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan muncul apabila satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'minina kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Ini ya salah satu dalil atau hadis Rasulullah tentang kita perlunya mempunyai sifat empati. Abi Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang satu dengan yang lain bagian satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi sebagai maksud dari hadis ini, jika ada saudara kita yang sesama muslim mengalami musibah, maka kita juga akan merasa sakit atau merasakan musibah itu. Jika ada saudara kita yang sakit, maka kita juga akan merasakan sakit. Seperti itu. Kalau ada saudara kita gembira, kita juga akan ikut gembira. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara satu, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Seperti itu. Ini contoh empati. Anak-anak, demikian materi untuk bab 8 yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah, kemudian doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.